Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Anggraini dengan NIM J1A11967. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vitamin dan mineral. Yang kita ketahui adalah vitamin dan mineral ini merupakan hal penting dalam tubuh karena manusia merupakan makhluk yang memerlukan nutrisi dari makanan yang digunakan sebagai sumber tenaga sehingga dapat mempertahankan hidupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari vitamin C. Vitamin C adalah nutrien dan vitamin yang larut dalam air dan penting untuk kehidupan serta untuk menjaga kesehatan. Vitamin ini juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya adalah asam askorbat. Vitamin C ini termasuk golongan antioksidan karena sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, ataupun logam. Oleh karena itu, penggunaan vitamin C ini sebagai antioksidan semakin sering dijumpai. Oksidasi akan terhambat bila vitamin C dibiarkan dalam keadaan asam atau pada suhu rendah. Kelenjar adrenalin mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Kelebihan vitamin C dibuahi melalui air kemih. Vitamin C berhasil diisolasi untuk pertama kalinya pada tahun 1928 dan pada tahun 1932 ditemukan bahwa vitamin ini merupakan agen yang dapat mencegah sariawan. Struktur vitamin C. Vitamin C berbentuk kristal putih dengan berat molekul 176,13 dan rumus molekul C6H8O6. Vitamin C ini mudah teroksidasi secara reversibel, membentuk asam dehidro L, asam askorbat, dan kehilangan 2 atom hidrogen. Nah, di dalam tubuh, vitamin C ini terdapat di dalam darah, terutama leukosit, korteks anak ginjal, kulit, dan tulang. Vitamin C ini akan diserap di saluran cerna pada bagian aktif. Sumber-sumber vitamin C. Vitamin C ini dapat ditemukan pada sayur-sayuran yang mengandung vitamin C seperti pada brokoli, kembang kol, kubis, paprika merah, cabai rawit, bayam, seledri, sawi, ataupun mentimun. Sedangkan vitamin C ini pada buah-buahan dapat ditemukan seperti pada pepaya, stroberi, jeruk, kiwi, jambu biji, kelengkeng, melon, dan nanas. Dan vitamin C ini juga dapat ditemukan pada hewani seperti pada hati ayam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari vitamin C. Yang pertama, vitamin C ini sebagai antioksidan terbaik. Maksudnya ialah fungsi utamanya adalah untuk menangkap radikal bebas dan menetralisirnya sebelum radikal bebas itu bisa merusak sel dalam tubuh. Yang kedua, dapat menurunkan kadar kolesterol. Maksudnya ialah orang yang biasa mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi memiliki kadar kolesterol LDL rendah, kolesterol jahat, dan HDL yang lebih tinggi, kolesterol baik. Manfaat selanjutnya yaitu dapat menurunkan tekanan darah rendah. Orang dengan kadar tinggi vitamin C memiliki tekanan darah rendah yang sedikit dibanding dengan orang yang memiliki vitamin C-nya rendah. Selanjutnya yaitu vitamin C ini dapat menurunkan risiko penyakit jantung, dapat menyembuhkan flu lebih cepat, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Maksudnya ialah semua sel dan kurir sel darah putih harus pergi memerlukan banyak vitamin C yang dapat bekerja dengan baik. Manfaat vitamin C selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai penyembuhan luka. Vitamin C digunakan untuk membuat kolagen yang akan memperbaiki jaringan ikat dan menyembuhkan luka. Selanjutnya, vitamin C dapat ampuh melawan alergi dan dapat merawat kulit tubuh. Kita juga tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi vitamin C karena dapat menimbulkan efek samping. Yang pertama, menyebabkan produksi asam lambung meningkat, akan menimbulkan masalah pencernaan seperti diare. Yang kedua, mengakibatkan terjadinya gangguan pada urikorosuria, yaitu peningkatan kadar asam urat dalam kemih.
Yang ketiga, mengkonsumsi vitamin C melebihi batas maksimal 2000 mg per hari mengakibatkan gangguan kerusakan jaringan otak. Yang keempat, menyebabkan pemberian secara langsung pada kulit akan menimbulkan alergi bahkan iritasi kulit. Dan yang kelima, mengkonsumsi vitamin C melebihi dosisnya akan mengakibatkan hasil positif palsu pada pemeriksaan glukosa urin. Kalsium merupakan zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh dan mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh, yaitu 1,5 hingga 2% dari berat badan orang dewasa, atau kurang lebih sebanyak 1 kg. Hampir seluruh kalsium di dalam tubuh ada dalam tulang yang berperan serta dalam struktur dan kekuatan tulang dan gigi. Selain berperan penting dalam pembangunan tulang dan menjaganya agar tetap sehat, nutrisi ini juga memungkinkan otot untuk berkontraksi dan juga jantung untuk berdetak. Pada struktur kalsium ini dilambangkan dengan simbol Ca dengan nomor atom 20 dan memiliki massa atom 40. Klasifikasi kalsium tersendiri terdiri atas kalsium karbonat, kalsium sitrat, kalsium laktat, dan kalsium glukonat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sumber-sumber kalsium. Sumber utama kalsium itu terdapat pada makanan, pada susu dan hasil olahannya, seperti keju dan atau yogurt. Selanjutnya, sumber kalsium itu juga dapat dari hewani, seperti pada sarden, ikan, dan yang dimakan dengan tulang ataupun ikan kering. Selanjutnya, sumber kalsium yang berasal dari nabati, seperti serealia, kacang-kacangan, dan hasilnya, tahu atau tempe. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sifat-sifat kalsium. Kalsium ini memiliki nomor atom 20 dan merupakan unsur kelima dan logam ketiga yang paling melimpah di kerak bumi. Logam ini bersifat trimorfik, lebih keras dari natrium. Selanjutnya, kalsium ini dianggap kurang reaktif dibanding logam alkali tanah. Sifat selanjutnya yaitu pada lingkup rumah tangga, ion kalsium berasal dari pipa, biasanya turut larut dalam air minum. Saat kontak dengan udara, kalsium ini membentuk lapisan oksida dan nitrida yang melindungi dari korosi lebih lanjut. Kalsium ini juga tidak ditemukan secara bebas di alam, melainkan dalam bentuk senyawa. Sifat yang terakhir ialah tulang vertebrata diketahui mengandung kalsium dalam bentuk kalsium fluorida, karbonat, dan fosfat. Terdapat banyak sekali manfaat kalsium ini pada kesehatan tubuh. Yang pertama, membentuk struktur tulang dan gigi sebagai cadangan kalsium tubuh. Kalsium berfungsi sebagai pencegah osteoporosis yang berisiko terjadinya patah tulang. Yang kedua, kalsium ini berperan dalam proses pembentukan hormon, enzim yang mengatur pencernaan dan metabolisme. Manfaat yang ketiga, kalsium ini berfungsi dalam transmisi antar sel-sel saraf otak, pembekuan darah, penyembuhan luka, dan kontraksi otot. Fungsi yang keempat, kalsium dapat membantu melenturkan otot pembuluh darah, sehingga memudahkan lepasnya plak atau endapan yang menempel pada dinding pembuluh darah. Fungsi yang kelima, kalsium dapat mengurangi resiko kanker usus besar dengan cara menekan efek iritasi pada usus yang disebabkan oleh empedu. Jumlah asupan kalsium sehari-hari itu ternyata angka kecukupan gizi seseorang tentu berbeda-beda sesuai dengan usia para penggunanya. Misalkan pada bayi usia 0 hingga 6 bulan itu memerlukan kalsium 200 mg per hari. Sedangkan pada bayi usia 7 hingga 12 bulan memerlukan 260 mg per hari. Pada bayi usia 1 hingga 3 tahun memerlukan 700 mg per hari. Pada anak-anak usia 4 hingga 8 tahun itu memerlukan 1000 mg per hari. Pada anak-anak usia 9 hingga 18 tahun memerlukan 1300 mg per hari. Dan pada orang dewasa memerlukan
1000 mg per hari. Kalsium ini memang sangat penting bagi tubuh. Namun, jika kita mengkonsumsi kalsium terlalu banyak, maka akan menimbulkan efek samping dari penggunaan kalsium, seperti tanda-tanda reaksi alergi, seperti ruam, gatal-gatal, kulit merah, bengkak, melepuh, ataupun mengelupas dengan atau tanpa demam. Kemudian juga dapat menyebabkan sesak di dada atau tenggorokan, kesulitan bernapas, menelan, atau berbicara. Suara serak yang tidak biasa juga merupakan efek samping dari penggunaan kalsium yang terlalu berlebihan. Jadi, kita semua sudah tahu apa itu kalsium. Kalsium ini merupakan salah satu mineral yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Kalsium juga berperan penting untuk proses kontraksi dan relaksasi otot, pembekuan darah, dan sistem imunitas. Jadi, sebaiknya kita mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang secukupnya. Jangan berlebihan ataupun jangan kekurangan.